Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiom, salam kebajikan, namo Buddhaya. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas kelompok listrik dan elektronika dasar. Oke, selanjutnya ingin memperkenalkan diri. Saya Antoni Setiawan dengan NIM 3412001072 selaku moderator, dan rekan-rekan saya ada Zenri Hutahean dengan NIM 3412001062, lalu ada Doni Hutahayan dengan NIM 3412001065, Simon Paradesilaen 3412001073, kemudian ada Rivaldo Yosea P atau Pak Ijo dengan 3412001067. Lalu ada Arjun dengan NIM 3412001083. Oke, selanjutnya bisa kita langsung mulai. Tolong slide-nya. Nah, untuk selanjutnya presentasi ini akan dipimpin oleh atau dilanjutkan ya lebih tepatnya dilanjutkan oleh Simon. Untuk Simon, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudara Antoni Setiawan. Tolong ini slide-nya. Oke, nomor 1, regulasi terkait tools PPA, Personal Protective Equipment. Nomor 1, A, alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan, atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan, bahan-bahan kimia, jasad renik atau mikroorganisme, dan suhu yang ekstrim. Jenis alat pelindung kepala ini terdiri dari helm, pengaman, safety helmet, topi atau tudung kepala, penutup, atau pengaman rambut. Selanjutnya ada alat pelindung mata dan muka. Alat pelindung mata dan muka ini berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion ataupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam. Jenis alat pelindung mata dan muka terdiri dari kacamata pengaman atau spectacles, goggles tameng muka, face shield, masker selam, tameng muka, kacamata pengaman dalam kesatuan atau full face masker. Oke, selanjutnya ialah alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga ini berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga atau earplug dan penutup telinga earmuff. Selanjutnya D, alat pelindung pernapasan. Alat pelindung pernapasan ini berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat atau menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel yang berupa debu, kabut, aerosol, uap, asap, gas atau fume, dan sebagainya. Jenis alat pelindung pernapasan ini terdiri dari masker, respirator, emergency breathing apparatus. Selanjutnya E, alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki ini berfungsi untuk melindungi kaki dan dari tertimpa atau benturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya, dan jasad renik, serta tergelincir. Jenis pelindung kaki ini berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industri, konstruksi bangunan,
pekerjaan yang berpotensi berbahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia atau jasad renik, dan atau bahaya binatang dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan saya serahkan pada Zendri Utaya. Pada Zendri Utaya dapat dipersilakan. Terima kasih ya, Saudara Simon, atas kesempatannya memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini ya, yang di nomor 2. Oke, langsung saja. Regulasi terkait tools NYM merujuk UIL 2011. NYM itu singkatan dari yang N-nya kabel dengan inti tembaga, Y isolasi berbahan PVC, dan M inti kabel lebih dari 1. Jadi kabel dengan kode huruf NYM adalah kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC dan berinti lebih dari 1 dengan berisolasi PVC di bagian luar. Fungsi dari kabel NYM adalah menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Oke, untuk nomor 3 saya berikan ke Doni ya. Untuk Saudara Doni dipersilakan. Untuk Saudara Doni, apakah Saudara Doni? Untuk Doni, tolong mic-nya dibuka. untuk Doni, mic-nya boleh dibuka atau didengar? Wah, 3 kali. Oke, kita langsung aja ya ke Rivaldo aja Untuk ya. Saudara Mungkin Doni kena jaringannya nggak ini ya. Kita lanjut ke Rivaldo aja ya. Oke, untuk Saudara Rivaldo boleh. Oke, terima kasih Saudara Doni Utayan. Saya akan membacakan nomor 3, regulasi terkait tools sun kabel atau kabel lock, yaitu pertama pengertian sun kabel. Sun kabel itu atau sepatu kabel atau kabel lock itu suatu aksesoris yang berupa konektor ya, kabel atau yang dipasang di ujung kabel itu digunakan untuk menghubungkan kabel pada listrik dan komponen listrik. Sun kabel itu terbuat dari bahan dan ukuran yang disesuaikan dengan kualitas dan peruntukannya. Fungsi skun kabel yaitu skun kabel berfungsi untuk menghubungkan kabel dengan alat listrik dan juga pada komponen listrik. Skun kabel akan memudahkan pemasangan kabel ke terminal komponen listrik dan tentunya saja membuat lebih aman dan rapi. Jenis-jenis skun kabel antara lain skun kabel AL atau aluminium, skun kabel Q atau tembaga, skun kabel AL CU atau bimetal. Jenis-jenis skun kabel berdasarkan bentuk antara lain skun garpu atau Y, skun ring atau O, skun gepeng, skun purules, skun peluru, dan lain-lain. Saya kembalikan kepada Saudara Zendri Hutayan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Rivaldo. Untuk nomor 4 saya berikan kepada Arjun ya. Arjun Aprianda. Baik, saya akan menjelaskan nomor 4. Regulasi terkait tools, heatshrink, dan isolasi menurut POIL 2011. Heatshrink adalah
String kabel plastik tabung yang digunakan untuk melindungi kabel, memberikan ketahanan abrasi dan perlindungan lingkungan untuk konduktor padat dan terdampar kawat, koneksi sendi, dan terminal di pekerjaan listrik. Isolasi yang digunakan di lapangan biasanya menggunakan lem tembak. Lem tembak panas dapat merekatkan berbagai macam benda dengan cepat, kuat, dan halus, meskipun daya rekatnya bukan yang terkuat. Lem tembak dapat digunakan untuk merekatkan lebih banyak jenis benda. Oke, saya kembalikan kepada Zendri. Terima kasih ya Saudara Arjun ya. Untuk nomor 5 itu saya berikan ke saudara ini ya, saudara Doni ya. Untuk saudara Doni, untuk waktu, tempat, dan saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk saudara Jendri. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 tentang regulasi terkait instalasi kondusi, bus panel, bor listrik, portable pole, dan lain-lain. Jawabannya itu regulasinya adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenaga listrikan. Aturan dalam pemakaian pipa konduit adalah pipa konduit harus pipa PVC yang berjenis high impact yang berfungsi untuk melindungi kabel di bangunan atau gedung. Cara pemasangannya harus benar dengan ketentuan prosedur yang ada. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam pemasangannya antara lain pemasangannya di dalam dinding harus dilakukan sebelum pekerjaan, plesteran, pertemuan pipa konduit di plafon dengan pipa sparing di dalam dinding dengan menggunakan teknik penyambungan dengan cara fleksibel, konduit yang dipasang dengan cara ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Arjun. Dan Arjun dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan nomor 6. Regulasi terkait measurement dan inspection. Cara menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan, arus listrik, dan resistensi. Berikut ini cara menggunakan multimeter untuk mengukur beberapa fungsi dasar multimeter seperti voltmeter, ampermeter, dan ohm meter. Cara mengukur tegangan AC yaitu 1. Atur posisi saklar selektor ke ACV. Yang kedua, pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Yang ketiga, jika tegangan yang diukur tidak dapat diketahui, maka cobalah skala dengan tegangan yang lebih tinggi. Cara mengukur tegangan DC. Yang pertama, atur posisi saklar selektor ke DCV. Yang kedua, pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Yang ketiga, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Yang keempat, kemudian lihat hasil pengukuran di display multimeter. Oke, saya kembalikan kepada Zendri. Ya, terima kasih ya, Saudara Arjun. Beginilah atau begitulah hasil presentasi kami ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Saya tutup presentasi ini ya.